بسم الله الرحمن الرحيم. Kalau kita bertemu dengan saudara kita yang jelas kita ketahui dia muslim. Halo Ustadz, tanya Ustadz lebih mudah. Baik, kita akan bicara tentang asnafu mustahiqiz zakat as-samani atau al-asnaf as-samaniyah. 8 golongan yang berhak menerima zakat dalam surat At-Taubah. Kata Allah, "Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fi riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa ibnis sabil." Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya innama sedekah itu hanya untuk 8 orang, kata Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah fakir, fuqara. Yang kedua adalah miskin. Yang ketiga adalah lil fuqara wal masakin wal muallafati wal 'amilin 'alaihin amil zakat. Amil zakat. Yang ketiga, yang keempat adalah muallaf. Yang kelima budak. Yang keenam hutang, berhutang. Yang ketujuh fi sabilillah, sabilillah. Yang kedelapan ibnu sabil. Yang budak kita hapus dulu karena sekarang sudah nggak ada budak. Jadi tinggal 7 yang masih berlaku sampai sekarang ini. Fakir dan miskin. Apa namanya fakir? Fakir itu yang pemasukannya kurang dari setengah kebutuhan. Itu namanya fakir. Miskin pemasukannya gimana tulisannya? Pemasukan kurang dari 1 tapi lebih dari setengah. Itu namanya miskin. Misalnya kebutuhan dia per bulan 4 juta, pemasukannya 2,5 juta. Paham? Berarti dia pemasukannya lebih dari setengah tapi masih kurang dari 1. Paham? Paham tidak? Begini, lapar atau gimana? Amil zakat, ya tukang tarik zakat. Kalau zaman dahulu, di zaman Nabi SAW, Nabi tugaskan amil zakat. Amil zakat itu bisa jadi orang kaya, dia bukan orang miskin. Nah, amil zakat itu berhak mendapatkan zakat sesuai dengan upah yang wajar untuk dia. Ingat ya, sesuai dengan upah yang wajar untuk dia. Karena sebagian orang ngawur, dia dapat zakat nih, dapat zakat 800 juta. Langsung dia bagi 8, ambil zakat 1/8. Enggak benar seperti itu. Ambil zakat 1/8 dapat 100 juta, enggak benar. Bukan begitu. Ambil zakat itu dia cuma dapat gaji yang sesuai dengan wajar. Kalau kerja seperti itu dapat berapa? Kalau dia sudah digaji oleh pemerintah, dia enggak boleh ngambil zakat. Kalau dia sudah digaji oleh pemerintah, dia boleh ngambil zakat. Memang dia tugas untuk ngumpulin zakat, dia hitung zakat, dia ngambil zakat, datang ke sana. Ini namanya amil zakat. Nah, dia boleh ambil bukan dengan persentase. Kalau dapat zakat 1 miliar dapat sekian banyak, enggak boleh seperti itu. Dia dapat zakat sesuai dengan pekerjaan dia. Kira-kira orang seperti ini gaji berapa yang wajar, paham? Itu zakat yang berhak dia dapatkan, bukan kemudian 1/8 diambil ya. Paham? Baik, berarti dia dapat apa? Gaji yang wajar ya, upah yang wajar. Mu'allaf ini ada 2. Mu'allaf ada 2. Mu'allaf muslim, mu'allaf kafir. Mu'allaf kafir ada 2 juga. Yang diharapkan masuk Islam, yang ditakuti gangguannya. Jadi mu'allaf itu secara bahasa wal mu'allafati qulubuhum,
orang-orang yang diambil hatinya, dilembutkan hatinya. Maka bisa dua, pertama baru masuk Islam, bukan muslim ya. Apa baru masuk apa? Baru masuk Islam. Baru masuk Islam. Nah, kalau dia baru masuk Islam, kita perlu kasih dia duit, kasih dia pemberian agar kokoh imannya. Betapa banyak orang masuk Islam karena duit. Begitu dia masuk Islam, lama dia kenal Islam, akhirnya dia kokoh imannya. Seperti itu. Enggak apa-apa, ya. Nabi dahulu memberikan harta kepada orang-orang baru masuk Islam. Kemudian Nabi juga dahulu memberikan harta kepada orang-orang kafir yang diharapkan islamannya. Jadi kalau ada orang kafir, kita lihat dia mulai dekat-dekat, mulai kenal-kenal belajar Islam, kasih dia bantuan supaya dia lebih tertarik dengan apa? Islam. Diharapkan dia masuk Islam. Atau orang kafir yang suka ganggu. Ini ada orang selalu kafir ini. Misalnya ada PRT kafir, ini sering ganggu aja kerjanya. Udah kita kasih zakat, biar dia nggak ganggu. Ini orang Islam baik, dia nggak tahu itu uang zakat, kasih aja, biar dia nggak ganggu, nggak apa-apa. Kalau ada orang kafir, kita takutkan gangguannya kepada orang Islam, boleh kita kasih apa? Zakat. Ya, ini namanya mu'allaf. Hutang kalau punya hutang, maka kita kasih dia yang bisa melunasi apa? Hutangnya. Ini kebanyakan sekarang asnaf ini, bagian ini terlalu banyak. Fisabilillah ada khilaf. Apakah yang dimaksud fisabilillah? Apakah hanya mujahid atau umum? Sebagian ulama mengatakan mujahid, kita berikan dia zakat yang perluan dengan jihadnya untuk beli barang-barang perangnya, maka boleh ada uang zakat kalau itu jihad yang syar'i. Benar-benar jihad yang syar'i. Ada yang mengatakan umum, termasuk mujahid adalah penuntut ilmu, para pendakwah, mereka juga. Ini pendapat Syekh bin Baz rahimahullah taala ya. Makanya di Saudi terkadang mereka memberikan zakat kepada para penuntut ilmu, pada pendakwah, karena sekarang jihad yang paling penting adalah jihad dengan dakwah, jihad dengan dakwah. Dan Allah menamakan tersebut dengan jihad. Kata Allah dalam surat Al-Furqan, wajahidhum bihi jihadan kabira. Wahai Muhammad, jihadlah kepada mereka bihi, dengan Al-Quran, dengan ilmu, dengan jihad yang besar. Sama Allah mengatakan, ya ayuhan nabi jahidil kuffar wal munafiqina, berjihadlah melawan orang kafir dan berjihadlah melawan orang munafik. Bagaimana cara berjihad melawan orang munafik? Dengan ilmu. Karena orang munafik enggak boleh dibunuh. Jihad dengan orang munafik dengan apa? Dengan ilmu. Sehingga banyak ulama mengatakan bahwasanya orang-orang yang berdakwah, menuntut ilmu, apalagi membantah kristenisasi misalnya, pakai uang zakat enggak apa-apa. Pakai uang zakat enggak apa-apa untuk membendung orang-orang kristenisasi, membendung pemurtadan ya, membendung penon musliman ya, apa namanya, kasih dia duit supaya membendung hal tersebut. Ibnu Sabil yaitu orang yang bersafar kehabisan duit, kita kasih dia zakat yang cukup buat dia pulang ke rumahnya dengan bekal perjalanannya. Sudah sampai, sudah selesai, bukan Ibnu Sabil lagi, jadi secukupnya. Paham? Inilah yang disebut dengan orang-orang yang berhak untuk dapat zakat. Nah, dari sini kita tahu zakat tidak boleh kita bayarkan untuk bangun masjid, tidak boleh. Karena Allah mengatakan di awal ayat, innama, zakat itu hanya untuk. Maka ini perkara yang harus kita perhatikan. Kalau membangun masjid dengan uang sedekah, ya. Adapun kalau zakat mal, maka dengan ini sesuai dengan apa yang disebutkan dalam Al-Quran. Tidak boleh lebih daripada itu. Nah, bagaimana kita bayar zakat? Untuk fakir dan miskin, maka zakatnya dibayar zakat mal yang cukup memenuhi kebutuhannya setahun. Contoh, ada seorang, dia punya penghasilan cuma 2 juta, sementara keperluan kehidupannya 3 juta. Dia masuk fakir atau miskin? Miskin. Lebih dari setengah, kurang dari 1. Kita hitung selama 12 bulan, berarti dia butuh tambahan uang 12 juta. Kasih dia 12 juta. Seperti itu. Ustaz, kalau 12 juta dia belikan macam-macam, sudah. Kalau gitu setiap bulan kita kasih apa? 1 juta. Tapi kita sisihkan buat dia 12 juta. Sehingga selama setahun dia tidak kekurangan. Ada seorang fakir, dia punya uang penghasilan cuma 1 juta, kebutuhannya 4 juta. Ya, dia fakir tapi istrinya 2 misalnya. Kebutuhannya 4 juta. Sementara penghasilan cuma berapa? 1 juta. Maka kita hitung keperluan dia 3 juta. Per bulan kali 12 berarti itu berapa? 36. 3 kali 12 berapa? 36 juta. Kalau kita kasih 36 juta, khawatir dia langsung sembarangan dia kawin lagi, jangan. Oleh gitu boleh kita setorkan setiap hari 3, tapi kita sisihkan buat dia berapa? 36 juta.
Sehingga selama setahun dia tidak repot, dia tidak kesulitan. Paham? Itu cara bayar zakat. Taib. Inilah asnam mustahiqiz zakat. As-samaniyah tidak boleh kita bayar sembarangan luar daripada ini. Nah, untuk zakat fitrah cuma ini yang boleh dibayar, fakir dan miskin. Ini khusus zakat fitrah. Karena dalam hadis kata Nabi SAW, zakat fitrah adalah tuhratan lil shaim wa tu'matan lil masakin. Fungsi zakat fitrah adalah untuk membersihkan orang yang berpuasa. Selama dia berpuasa mungkin dia ada kekurangan, mungkin dia ngomongannya kotor atau pandangannya salah-salah, maka dengan bayar zakat fitrah puasanya jadi bersih. Yang fungsi kedua, tu'matan lil masakin, untuk memberi makan kepada fakir miskin. Jadi zakat fitrah cuma untuk fakir dan apa? Miskin. Faham? Kalau kita bertemu dengan saudara kita yang jelas kita ketahui dia muslim. Halo Ustaz, tanya Ustaz lebih mudah.